Ini Ustadz. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Mas Ihsan? Sehat Iya, Mas Ihsan? sehat juga Ustadz. Masya Allah. Mas Ihsan di mana posisinya? Di kota Insan mana? di Kota Sekayu, di itu kabupaten terletak di Banyuasin, di Sumsel Ustadz. Oh, siap, siap, Iya. siap. Oke, lanjut. Oke, siap Ustadz. Oke. Izin sebelumnya Ustadz, baru Mm-mm. pertama sekali ketemu sama Ustadz. Perkenalkan nama Ana Insan Kamil. Siap, siap. Oke, semoga bisa membantu Ustadz pada pagi hari ini. Oke. Baiklah, sebelumnya gimana Ustadz? Udah siap menyampaikan materi pada pagi hari ini? Hmm, saya cek dulu teman-teman ya. Oke, siap. Teman-teman, suara saya masuk? Masuk Ustadz. Masuk. Oh, sebentar. Kalau video aman ya? Aman Ustadz. Oke. Teman-teman yang tidak berhalangan, silahkan dinyalakan videonya ya. Kita sama-sama belajar, jadi eh, biar ada berkah ilmunya, kita nyalakan kameranya. Ya, bentar. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, udah ya, Mas Insan, saya Ya, mau menyampaikan ya, materi ya. iya Ustadz. Saya share screen dulu. Cek, cek. Masuk ya. Oh, Pak Masuk, sudah masuk, tampil? masuk Ustadz. PowerPoint-nya udah tampil ya? Udah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Mohon izin teman-teman sekalian, eh, saya mau membadalin ya narasumber yang belum hadir ya. Sudah dikontak tapi sepertinya ada kendala ya. Harusnya materi yang disampaikan tentang komunikasi ya. Nah, saya coba menyampaikan nanti materi yang mungkin sebenarnya tidak jauh-jauh dari pembahasan tentang komunikasi. Ya, saya mohon kepada teman-teman sekalian yang teman-teman ridho bahwa saya menyampaikan materi, tolong dikasih reaction jempol, ya. Ditunggu reaction jempolnya. Biar saya juga lega kalau teman-teman ternyata apa namanya ridho kalau saya menyampaikan materi tentang membadalin gitu ya, membadalin. Boleh komen juga boleh, ya. Oke, baru satu nih, Mbak Nur Irma, Anissa, Fitriana. Ini di Zoom ada berapa ini? Ada berapa orang? Ada Ada 16. 16-an. Ya, 16 dikurangi 2 ada 14 berarti. Dari 14 cuma dua orang yang ridho ini. Kalau nggak ada separuhnya nggak saya lanjutin ini. Ya, nanti mungkin bisa jadi jadwalnya di Sweet sama Ustadz Akbar gitu ya. Ada yang di sini, Alhamdulillah, ada Mbak Halimah di Pontianak, Afifah Azahra. Ada lagi yang lain? Dia Aisyah Putri. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah resen. Yang belum resen atau yang belum jempol, silahkan diisi jempolnya. Biar menunjukkan bahwa teman-teman itu hadir di majelis ini.
Oke, terima kasih Mbak Faufa. Kemudian ada Mbak Titi, saya panggil Mbak semuanya ya. Meskipun bukan orang Jawa, saya harus panggil Mbak gitu ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman yang sudah resen. eh ini soalan persepsi ya, yang bisa jadi berbeda antara kita dengan orang tua gitu ya. Soal jodoh ya. Saya ingin tanya kepada teman-teman semuanya, boleh dijawab di kolom chat ya. Yang sudah mengkomunikasikan ya soalan jodoh kepada orang tuanya, jawab di kolom chat. Yang sudah aja. Kalau nggak jawab berarti belum gitu. Coba, ada nggak? Jangan-jangan saya khawatirnya teman-teman itu sudah kebelet nikah gitu ya. Tapi ternyata belum mengkomunikasikan soal jodoh itu kepada orang tua. Apa yang dikomunikasikan Ustadz, orang jodohnya belum ada. Nah, misalnya gitu ya. Alhamdulillah Mbak Riana sudah, Mbak Ayu udah tipis-tipis Ustadz. Oke, setipis apa itu? Setipis tisu? Nah, Mbak Titis, sampun Ustadz. Oke, orang Jawa. Sudah Pak Ustadz. Terima kasih Pak Nur Irma. Wah, sudah semua nih berarti Halimah, Mbak Halimah di Pontianak. Udah dalam hati niatnya Ustaz. Masih insan di dalam hati. Sampaikan atau ya. Ya. Oke, baik terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Nah, maka teman-teman semuanya, kenapa sih atau apa pentingnya kita komunikasikan dari sekarang? Meskipun mungkin jodohnya belum kelihatan hilalnya, ya. Harus kita komunikasikan sekarang karena bisa jadi ya, teman-teman, jodoh impian kita itu berbeda dengan jodoh impian orang tua. Jodoh impian teman-teman apa? Yang hartanya banyak, yang rupanya menawan, atau kemudian yang punya semuanya, harta, rupa, tahta, ya. Semuanya mungkin teman-teman ada yang punya. Nggak usah, Ustaz, kayaknya saya butuh yang soleh aja. Ya boleh, tapi udah dikomunikasikan belum sama orang tua? Punten, Mas, siapa? Mas Insan ini udah direkod ya? Udah Ustadz. Oke, terima kasih. Ada harta, rupa, sama tahta. Enggak, saya kayaknya cukup laki-laki yang bisa bernapas gitu pokoknya. Nanti dikasih dikasih duda mau nggak gitu kan. Dan seterusnya. Maka teman-teman harus dikomunikasikan dari sekarang gitu ya. Jadi ya persoalannya kalau nanti kemudian pada saat jodohnya itu sudah datang ya. Jodohnya itu sudah datang, malah justru yang terjadi adalah konflik atau mispersepsi soal jodoh. Orang tua itu pengennya malah justru gini mungkin teman-teman. Ini ini persoalan pengalaman ya. Apa namanya? Eh tahutus binikmah gitu ya. Kalau saya mengasuh apa namanya majelis majelis seperti ini kan sudah lama dan artinya kan sudah banyak atau sudah sering banyak orang konsultasi terkait dengan hal itu, dengan hal jodoh gitu kan, termasuk jodoh impian. Nah, yang ada itu teman-teman apa orang-orang yang sebelum teman-teman yang sekarang apa belum menikah bahwa orang-orang itu atau para jumluan-jumluwati itu punya jodoh impian tersendiri, kemudian orang tua itu juga punya jodoh impian tersendiri. Nah, kalau ini nggak ditemukan, gitu kan, nanti akan terjadi mispersepsi. Makanya kemudian sebelum jodohnya itu datang, ya, sebelum jodoh itu kemudian mengetok pintu, tok tok tok, assalamualaikum jodoh, ya, maka teman-teman harus komunikasikan dari sekarang. Kayak apa sih jodoh impiannya teman-teman? Ustadz, saya nggak muluk-muluk kok, pokoknya eh, apa nggak harus miskin ya, nggak harus miskin, yang penting ganteng ya, yang penting soleh. Udah itu saja, sederhana ya. Itu mah bukan sederhana ya. Maka itu komunikasikan dari sekarang. Kalau tidak
ya khawatirnya terjadi mispersepsi. Ya, contohnya kayak ini nih, contohnya. Ya, bentar. Tuh. Jadi kalau nggak ngomongin jodoh dari sekarang nanti bisa dimakan buaya. Bukan gitu maksudnya ya. Nah, nah gitu maksudnya. Jadi satu orang mempersepsikan bahwa itu kayu, ya. Satu orang mempersepsikan bahwa itu memang buaya. Nah, yang nggak percaya bahwa itu buaya kemudian ya, uji coba dia. Ternyata dimakan benar sama buaya. Nah, jangan-jangan kita juga begitu sama orang tua. Kita, ya, para jombloan-jomblowati ini punya persepsi tentang jodoh itu sebenarnya cukup yang soleh gitu kan, atau solehah kalau laki-laki itu gitu. Nah, cuman orang tua ternyata sudah menyediakan jodoh. Siapa tahu teman-teman sekalian, orang tua kita itu ternyata punya teman, teman lama. Ya, teman lama yang kemudian dia ternyata juga punya anak bujang yang ya karena saking baiknya teman lama itu kemudian mau dijodohkan sama kita. Nah, ternyata jodoh yang ditawarkan oleh orang tua itu tidak sama dengan jodoh impian kita. Itu. Jadi, obrolin jodoh dari sekarang. Ya, ngobrolin apa Ustadz? Calonnya aja belum ada, ya kan? Oh, tidak usah menunggu calon. Kalau emang teman-teman itu yakin bahwa jodoh itu akan datang, ya, maka teman-teman harus obrolkan sekarang. Jodoh itu sebenarnya sudah ada. Teman-teman jomblo itu sebenarnya jodohnya sudah ada. Cuman jaraknya yang mungkin terlalu jauh karena dia dia masih di Lauful Mahfudz, gitu. Ya, itu ya. Sehingga belum datang, belum nyampe ke. Nanti kalau ada waktunya, kalau waktunya udah sampai, nanti ngetok pintu rumah pintu rumahnya teman-teman sekalian. Ya, akan datang dengan eh, seorang pangeran itu akan datang dengan kuda putihnya, gitu kan? Nah, nanti atau kemudian kalau yang perempuan berarti nanti dia akan datang dengan ya dengan segala sesuatu yang mungkin selama ini kita impikan, gitu begitu. Maka nggak harus nunggu jodohnya itu datang. Ya, nggak harus nunggu jodohnya datang dulu. Yang penting itu teman-teman itu punya bayangan kayak apa sih? Calon suami atau calon istri itu kayak apa? Rumah tangga yang mau dibangun itu mau kayak apa? Nah, itu penting juga. Jadi sebenarnya bukan faktor siapanya bukan, tapi kenapa dan apa. Kenapa sih harus nikah dengan orang yang kriterianya ini? Apa sih kriterianya orang yang kamu inginkan? Kayak gitu kan. Rumah tangga kayak apa sih yang ingin saya bangun dan seterusnya. Nah, itu yang kita obrolin sama orang tua itu kayak gitu. Nah, nanti kalau tiba-tiba kita eh, ada yang lamar gitu ya, ada yang nawarin CV ya, kemudian sampai kepada kita, kemudian disodorkan kepada orang tua, ternyata ditolak sama orang tua. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan yang diimpikan oleh orang tua. Bisa jadi seperti itu. Pada faktanya memang ada yang seperti itu dan sering terjadi seperti itu. Maka ya jangan ditunda-tunda. Sekarang mulai dari sekarang ngobrolin tentang pernikahan, ya, tentang orang tua, tentang jodoh gitu ya. Bukan tentang tentang siapanya. Ya, orangnya mana sih? Kalau ditanyai sama orang tua, kamu kecil-kecil udah ngomongin jodoh, udah ngomongin nikah, ya. Umurnya baru 21 misalnya. Tapi udah ngomongin jodoh. Memang jodohnya udah ada? Ditanya sama orang tua. Jawab aja. Sudah ada, Bu. Pak, mana? Di Lauful Mahfudz. Nah, kan? Jelas itu. Ya, sudah ada teman-teman sekalian jodohnya. Entah nanti ketemunya di sini atau di mana, ya Allah alam bisawab itu ilmunya Allah. Kita nggak kita nggak tahu tentang itu. Yang nanti dihisap sama Allah itu kan kita nyiapin jodoh atau enggak, gitu kan?
kita ikhtiar atau enggak gitu, atau ikhtiarnya itu benar atau salah gitu ya menurut Allah. Jadi hmm, maka kemudian soalan jodoh ini dimulainya dari mana sih sebenarnya? Ketika kita mau memilih jodoh, dimulai dari memilih pasangan. Ya, kemarin pembicara yang sebelumnya yang siapa namanya lupa aku. Nah, itu membahas tentang ini juga. Ya, dimulai dari memilih pasangan. Ya. Oh, biasanya mispersepsi antara orang tua itu terjadinya di sini, dimulainya. Ya, apa saja yang biasanya ya mispersepsi soal komunikasi dengan orang tua terkait dengan jodoh itu persoalannya di mana? Ya, berdasarkan riset ya kecil-kecilan yang saya lakukan, setidaknya ada tiga ini. Biasanya yang dipersoalkan oleh orang tua dengan kita itu adalah di sini. Yang pertama soal calon yang tidak sesuku, ya. Ada orang suku Bugis di sini, Resen, boleh? Atau mau open mic? Ada? Yuk, bisa yuk. Ada nggak orang Bugis? Kalau nggak ada orang Medan, Ahwat Medan, ada nggak? Ada. Resen kalau ada atau jempol? Ya reaction jempol. Saya tunggu di kolom chat. Ada nggak? Ada? Ada nggak? Ada nggak Mas Isan? Yang resen, yang jempol. Belum ada, Ini, Ustaz. oh, ini khawatirnya saya ngomong ternyata teman-teman tidur kan gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Makanya kemudian kenapa ada majelis itu kamera itu harus dinyalakan gitu. Itu dalam rangka untuk menghormati majelis. Kalau teman-teman menghormati majelis itu ilmunya berkah gitu lah. Berkah itu apa? Al-ziyadatul khair. Bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi kalau habis ikut kelas ini, insya Allah berkah. Berkah dimudahkan jodohnya, berkah cepatkan jodohnya dan seterusnya gitu ya. Oke. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi kalau itu ada yang ngechat tuh. Siapa tuh? Hadir Ustadz, nggak tidur mendengarkan. Wah, saya nggak ngelihat Mbak Sofia. Ini mana Mbak Sofia? Ya, terima kasih Mbak Sofia. Ya, oke. Jadi soalan calon yang tidak sesuku, suku Bugis, kemudian di Medan itu juga ada. Ya, ini yang saya sudah tahu informasinya. Dua suku ini yang kemudian dalam tanda kutip ini apa kaitannya sama yang kedua juga ya. Yang kedua biasanya soal calon yang tidak setara status sosialnya. Ya, di Bugis itu ada namanya uang panai. Waduh, ya, itu harganya juga fantastis ya. Ya, bagi orang yang berekonomi lemah ya, lemah banget gitu ya. Biasanya akan sulit meminang ahwat Bugis ya. Karena harga panainya itu akan sesuai dengan tingkat strata sosial pendidikan gitu. Yang ketiga biasanya soal pekerjaan si calon. Nah, artinya kalau teman-teman sekarang sudah tahu ya bahwa perbedaan itu biasanya di sini dengan orang tua, maka teman-teman gimana itu menyikapi? Berarti nggak boleh dong ngecat ya, nggak bawa bawa apa namanya itu, bawa calon yang tidak sesuku, bawa calon yang tidak setara dengan status sosialnya, bawa calon yang pekerjaannya mungkin tidak bagus dan seterusnya. Yaitu masalah persepsi ya. Ya persepsi kita tinggal disamain dulu sama orang tua gitu ya. Harus disamain dulu sama orang tua. Benar nggak orang tua kita itu apa namanya eh mempersoalkan itu gitu ya. Ataupun kalau mempersoalkan itu ternyata kemudian dari hasil diskusi, dari hasil obrolan ternyata fine-fine aja ya. Nah, baik-baik aja. Maka eh gimana kemudian jalan keluarnya gitu kan? Jalan keluar dari kalau kemudian terjadi apa namanya istilahnya konflik gitu ya, mispersepsi terkait dengan hal itu. Ya. Dilihat dulu perbedaan itu soal yang fundamental agama atau bukan. Ya, kalau soalan yang fundamental, maka teman-teman semuanya
Kalau misalnya ternyata orang tua itu menolak atau bertentangan dengan orang tua terkait masalah yang bukan agama, maka tidak terkategori durhaka, ya. Tidak terkategori durhaka. Maksudnya gini, kan mungkin ada di beberapa daerah yuk itu apa masih kuat dengan ritual-ritual agamanya, apa ritual-ritual daerahnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata ketemu dengan calon yang seperti itu, kemudian orang tua kita pengennya juga seperti itu, gitu ya. Maksudnya apa ritual-ritual yang bertentangan dengan agama, ya. Kalau di Jawa itu ada, saya kebetulan orang Jawa, jadi di Jawa itu ada ritual kayak misalnya masih harus percaya sama weton, gitu ya. Weton itu tanggal lahir, gitu ya. Oh, ada juga percaya sama sesajen, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini for your information dulu waktu saya menikah juga seperti itu, ketemu sama semua apa orang tuanya istri saya waktu itu. Ya, tapi alhamdulillah ya laki-laki kemudian komunikasi, ya soalan komunikasi terkait eh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, itu dikomunikasikan. Jadi kalau misalnya eh, masalahnya seperti itu, maka jalan keluarnya ya kayak gitu. Jadi dilihat dulu perbedaannya. Kalau perbedaan itu soal yang fundamental, ya baiknya tetap dikomunikasikan. Kita tetap berupaya bahwa sekaligus mendakwahi. Kalau saya dulu seperti itu, gitu ya. Apa berusaha untuk mendakwahi calon mertua waktu itu, ya sampai akhirnya alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah di pernikahan saya tidak ada adat-adat yang seperti itu, ya. Nah itu eh, salah satu contohnya, gitu ya. Kalau kasus yang lain misalnya. Bisa dikomunikasikan jauh-jauh hari. Harus ada proposal jodoh yang disampaikan ke orang tua. Ya, proposal jodoh itu, eh ap- ya kata itu formalnya kayak gitulah. Ya, sebenarnya mungkin eh bisa selain itu yang cukup ngobrol ya bisa aja. Kan nanti mungkin juga tergantung tipe orangnya ya, tipe orang tuanya ya. Kalau misalnya tipe orang tuanya apa? Kalau dengan omongan itu agak sulit, mungkin dengan lembaran gitu ya. Orangnya mungkin orang tua kita tuh mungkin tipenya tipe visual gitu ya. Kalau nggak ada bentuk fisiknya berupa gambar gitu atau tulisan, kayaknya sulit nerima. Nah, mungkin dikasih gitu. Maka teman-teman di saat ada mispersepsi, ya, eh ya di situ kemudian perlu ikhtiar dan bersabar. Ya terus lakukan ikhtiar karena ya ada beberapa orang yang kemudian memang nggak mudah jalan jalan apa namanya jalan jodohnya itu kadang-kala nggak mudah ya kalau teman-teman apa tanya kanan kiri kepada orang-orang yang sudah menikah masing-masing punya ujian dulu ketika mau menikah gitu kayaknya. Nah kalau misalnya akhirnya mentok ya jodoh kita tidak di ACC oleh orang tua kita ya pilihannya adalah jika kita bisa sabar maka sabar ya kita insya Allah akan dapat pahala dari kesabaran kita ya. eh jadi maksudnya gini. Oh, ini kalau misalnya faktanya kita ngajuin proposal jodoh, ngajuin CV calon kita ternyata mentok gitu ya, nggak diterima sama orang tua kita, ya, maka ya bersabar. Memang mungkin orang tua belum srek dengan orang itu begitu. Itu pilihannya itu, ya. Mungkin meskipun mungkin ada pilihan yang lain gitu ya. Maka tunda dulu, apa istilahnya itu, dipending gitu ya. Di kesempatan yang lain bisa jadi nanti orang tua itu bisa luluh hatinya gitu ya. Jika masih ditolak gimana? Ya ada dua pilihan. Ikuti apa kata orang tua dengan tidak meninggalkan agama atau mau cari calon yang lain lagi. Ya, CV yang lain itu misalnya oke misalnya sampaikan kepada ikhwannya bahwa proposal antum tidak di ACC sama orang tua saya gitu ya. Berarti kita selesai. Nah, selesai kan? Nanti mungkin bisa jadi ada masuk lagi proposal atau CV misalnya gitu ya. Nah, masukin lagi ke orang tua kayak gitu seterusnya. Sampai orang tua kemudian keluar gitu ya, keluar kata-katanya, ya.
eh, bahwa ternyata keinginan orang tua itu kayak gini jodohnya. Nah, itu kayak gitu. Maka ya seperti itu kalau kemudian faktanya faktanya kita apa ditolak gitu ya calon jodohnya. Nah, gimana kalau kemudian ternyata kita dipaksa dipaksa menikah. Ini ada sebuah riwayat ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ada seorang gadis yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan bahwa ayahnya menikahkannya sementara dia tidak suka. Kemudian Rasulullah SAW memberikan hak pilih kepada wanita tersebut untuk melanjutkan pernikahan atau pisah. Nah itu riwayat salah satu riwayat. Jadi kalau misalnya ternyata pada faktanya teman-teman ada yang terpaksa menikah, teman-teman punya pilihan antara ngelanjutin atau kemudian memilih pisah. Ya, kalau dirasa kemudian pisah itu juga akan sulit gitu ya, khawatirnya begini dan begitu ya, pertimbangannya ini ya, atau apa namanya, harus pertimbangan yang mendalam gitu. Maka ya lanjutkan. Lanjutkan itu berarti kita ridho ya dengan pernikahan yang sudah di apa namanya, sudah dijodohkan sama orang tua tadi gitu ya. Jadi maka teman-teman sekalian, eh, bisa jadi pada kenyataannya kita itu nerima jodoh itu seperti itu. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum saya lanjutkan. Jadi pembahasan apa saya terkait komunikasi ini komunikasi dengan orang tua ya. Apa namanya? Bukan komunikasi dengan suami atau istri kita gitu ya. Karena eh, pembahasannya belum sampai ke situ gitu ya. Nanti insya Allah kalau Ustadz Akbar ada apa kesempatan ya nanti bisa menyampaikan tentang hal itu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa, nggak harus nunggu akhir ya. Kalau mau ditanyakan dari sekarang nggak apa-apa. Ada yang nanya nggak Mas? Belum ada Ustadz. Hmm. Oke, saya lanjutkan tentang kisah perjodohan eh Konza binti Kazam. Ya, jadi ini kisah perjodohan yang bukan hanya terjadi di era Siti Nurbaya ya. Perjodohan ini sejatinya terjadi juga di zaman Nabi, gitu ya. eh ini dikutip dari kitab Al-Mabsud dijabarkan mengenai tentang seorang perempuan yang bernama Konza binti Kazam yang datang kepada Rasulullah. Kemudian eh si Konza ini datang kepada Rasulullah itu dengan gundah gulana, ya, tentang keputusan ayahnya yang hendak melakukan perjodohan dengan lelaki yang tidak dia kehendaki. Ya. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman seperti itu ya. Ketika menghadap Rasulullah SAW, Konza ini menceritakan bahwa ayahnya memaksa untuk menikah dengan lelaki yang masih ada hubungan sanak saudara. Ya, ceritanya kayak gitu. Rasulullah kemudian meminta Konza untuk menuruti kemauan ayahnya. Meskipun begitu, kemudian Konza mengatakan bahwa dia tidak apa namanya, tidak srek gitu ya, tidak mau lah gitu ya, dengan orang yang dijodohkan oleh orang tuanya. Alasannya karena dia tidak mencintai. Nah, gitu ya. Kemudian mendengar hal ini Rasulullah SAW itu kemudian berkata, kalau begitu pergi dan nikahlah orang yang engkau cintai. Ya, ya. Jadi apa yang bisa kita tangkap dari yang disampaikan oleh Rasulullah tadi? Ada hikmah yang kita bisa petik dari kisah tadi bahwa yang pertama bagaimana seorang anak itu perlu kemudian mendengarkan perintah orang tua. Ya, meskipun demikian, kemudian keinginan eh, si anaknya, misalnya begitu,
dalam perkara memilih pasangan hidup itu merupakan kebebasan yang harusnya tidak boleh dipaksa, diintervensi, ya harusnya begitu. Ya meskipun ada sebuah hadis yang menyatakan juga bahwa memang kalau anak itu masih bujang itu berbeda dengan yang perempuan anak perempuan yang sudah janda gitu ya. Kalau janda dia tidak perlu ditanyai, ya. Artinya ya dia punya hak. Tapi kalau anak biasanya memang tergantung kepada orang tua. Nah, di dalam Islam laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama dalam memilih sebenarnya. Walaupun kemudian hak tersebut itu diatur dalam batasan-batasan tertentu gitu. Nah, dalam dalam apa? Kisah tadi, Rasulullah itu kemudian menyampaikan sebuah keputusan yang bisa diambil sama konsa. Ya, penolakan konsa terhadap laki-laki yang dijodohkan dari orang tuanya tadi, dari ayahnya tadi, ya, itu bukan tanpa alasan, ya. Dalam kitab Nisa Haula Rasul, ya, konsa itu disebutkan kecewa terhadap ayahnya, ya, bahwa kekecewaan itu dilakukan karena perjodohan kepada laki-laki yang selalu memandang rendah dirinya. Nah, jadi konsa itu sudah tahu apa istilahnya, track recordnya kayak gitu. Jadi di suatu di suatu riwayat itu disebutkan Konsa itu berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, jika bukan karena kegundahan yang menghampiriku atas keputusanmu, niscaya tidak akan aku memohon kepadamu untuk tidak menjodohkanku. Alangkah anehnya seseorang perawan cantik yang gaunnya ditarik untuk disandingkan dengan orang tua dari suatu kaum. Pria tua itu mengatakan padanya bahwa dia mempunyai tali kerabat. Sesungguhnya celakalah buat anak paman, baik dari ayah maupun dari ibu. Jadi kalau di Mekah ya, itu tradisi untuk saling menjodohkan yang masih kerabat itu masih kuat gitu di sana. Nah itu Konsa tadi itu dijodohkan dengan kerabat dekatnya, yang Konsa ternyata juga tahu apa istilahnya itu, hmm, perilaku gitu ya, adab dari si laki-laki tadi. Nah, itu eh, apa namanya hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua yang bisa dipetik dari kisah tadi itu adalah tentang perjuangan dan juga keteguhan hati Konsa, ya, eh, bahwa bagaimana pernikahan bahwa pernikahan itu bukanlah suatu hal yang apa ya dipaksakan, ya, apalagi berdasarkan asas misalnya eh, apa namanya istilahnya mungkin kasarnya itu ekstrimnya itu penipuan, ya. Makanya Rasulullah itu kemudian menegaskan bahwa ya orang tua tidak berhak untuk memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Walaupun sebenarnya nanti persoalan cinta ini juga perlu dibahas tersendiri gitu ya. Maka ya ketika Islam itu datang, ya Rasul itu diutus sebagai seorang nabi, maka tidak hanya berfokus kepada eh, tentang kekerabatan gitu ya dan seterusnya. Maka kemudian kan ada sebuah hadis yang mungkin teman-teman juga sudah hafal, ya. Kalau umarah, ya nikahilah wanita itu karena empat hal. Nah, li nasabiha karena keturunannya, li, li, lima liha ya karena malnya, karena kekayaannya, ya kemudian karena li jamaliha karena kecantikannya. Tapi kemudian ya taribat jadak yang lebih utama adalah li diniha, nikahilah karena agamanya. Jadi dalam kasus Konsa tadi, karena Konsa sudah tahu perilaku dari eh, orang yang mau dicalonkan tadi, jodoh dari orang tuanya. Nah, gitu kira-kira teman-teman sekalian, kisah dari eh, Konsa bin Kazam. Ada yang sudah bertanya? Ada yang sudah bertanya? Belum ada, Pak Ustadz. Oke. Kalau sudah ada, kalau materi saya sampai di situ, ya. Kalau sudah ada yang bertanya, silahkan eh, diatur sama Mas Insan.
Alhamdulillah, terima kasih pada Ustadz Luki yang sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menjadi amal jariah untuk Ustadz Luki. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya disilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand atau langsung diketik di kolom komentar. Tapi kita prioritasin penanya yang raise hand ya. Ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Kalau nggak ada berarti ditanyain berarti. Mungkin lagi menyiapkan Ustadz. Oke. Ditunggu sampai menyiapkan. Menyiapkan Lagi jodoh atau menyiapkan pertanyaan. lagi merangkai kata-katanya. Ya, teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan berarti emang teman-teman nggak ada masalah terkait sama mispersepsi soal jodoh dengan orang tua. Ya. Coba dijawab di kolom chat. Selama ini sudah pernah ada mispersepsi belum dengan orang tua di kolom chat teman-teman sekalian. Kalau kalau nggak bisa on mic, bisa di kolom chat dijawab. Yang sudah pernah gagal ada nggak? Gagal itu berarti bisa jadi ditolak gitu ya. Proposalnya sama orang tua. CV-nya calon kita itu ditolak sama orang tua. Ada nggak teman-teman? Nggak ada. Wah, luar biasa. Ya. Belum ada. Belum Belum Ustaz, ngajuin. belum mengajukan proposal. Oke, segera ya. Mbak Adila nggak harus nunggu jodohnya datang, disegerakan sekarang. Mbak Ayu juga sama ya. Karena kalau perempuan itu biasanya memang nunggu ya, kebanyakan nunggu. Nunggu ada proposal masuk, baru kemudian ngobrol sama orang tua. Gitu. Laki-laki juga ada yang nunggu biasanya Ustadz. Masuk, gitu. Iya. Antum, antum nunggu Mas Insan. Hah? Antum nunggu dilamar. Bukan nunggu dilamar Ustadz. Maksudnya mungkin ahwatnya belum siap kan gitu. Masih Oh, pendidikan atau masih ada oh ya ya ya. Ya. nunggu yang lain gitu Ustaz. Oh gitu. Bukan nunggu dilamarnya. Siap siap. Oke, belum ada. Masa Mbak Adilia doang? Nah, ini Mbak Ada yang Fitriana ini. bertanya Ustadz di kolom chat. Insan izin bacain ya Ustadz. Mangga mangga. Oke, Ustadz mau bertanya. Misalkan Mm-mm. ada yang taaruf tetapi diperantarai oleh orang tua Ikhwan. Mm. Tetapi kemudian setelah menikah sangat beda seperti sebelum menikah. Mm. Ketika ta'aruf baik, orang tua Ikhwan baik. Tetapi ketika menikah beda dan bahkan sangat berbanding terbalik dari ketika ta'aruf. Itu bagaimana ya Ustaz? Monggo Ustaz. Mm. Oke, baik. Mbak Fitriana dan teman-teman sekalian, eh, kalau kemudian kan di sini kan pertanyaannya setelah menikah sangat berbeda seperti sebelum menikah. Nah ini apa namanya? Perlu disampaikan, maksudnya berbedanya itu apa? Sebelum menikah itu misalnya eh oh, kita kita sudah tahu kan ya. Kita sudah tahu atau sudah dikasih tahu bahwa lelaki ini tuh seperti ini dan seperti itu gitu ya. Misalnya baik gitulah. Tapi kemudian setelah menikah kok kemudian kebaikannya itu kok hilang. Nah, itu berarti itu baru dinamakan kemudian berbeda ya. Jadi yang pertama dulu adalah ini. eh Perbedaan itu perbedaan yang fundamental atau tidak. Ya, perbedaan yang prinsipil atau tidak. Kalau perbedaannya misalnya cuman perkara-perkara yang kemudian apa ya sebutannya apa remeh gitu ya kalau bahasa ekstremnya, ya itu wajar gitu ya. Itu wajar misalnya contoh perbedaan dia dulu sebelum menikah misalnya dia rajin ke masjid.
Nah, sekarang jarang ke masjid, bukan tidak pernah ke masjid, ya, jarang ke masjid. Nah, itu apa namanya? Jarangnya itu berarti emang masih ke masjid, cuman jarang gitu. Nah, itu contohnya kayak gitu misalnya. Atau apalagi misalnya, dia sering banget Ustaz, dia apa sering keluar rumah, ya. Maksudnya di luar itu lebih lama waktunya daripada di rumah gitu ya. Ya, dan seterusnya. Nah, itu hal seperti itu sebenarnya bisa kita komunikasikan, ya. Tapi kalau perbedaan antara sebelum dengan setelah menikah itu hal-hal yang prinsipil, dia dulunya sholat kemudian sekarang nggak sholat kayak gitu kan. Dia dulunya nggak judol kok sekarang judol misalnya begitu. Nah, itu perbedaan yang prinsipil kayak gitu itu. Nah, itu yang kemudian eh apa namanya? Yaitu harus benar-benar dikomunikasikan. Itu satu, ya. Kemudian yang kedua, eh karena sudah menikah, maka sebenarnya orang tua atau kita sendiri juga harusnya tidak terlalu mengundang orang tua itu untuk intervensi terhadap persoalan kita. Itu kalau sudah menikah itu gitu. Maka ya coba dikomunikasikan berdua. Eh, nggak tahu ini problemnya Mbak Fitriana sendiri atau orang lain gitu ya. eh Kalau misalnya eh apa namanya, kita komunikasikan gitu ya, kita komunikasikan dengan apa suami kita bahwa Mas, kok kamu beda gitu ya. Karena bisa jadi gini, ini persoalan persepsi juga ya. Bisa jadi ketika kita mengatakan Mas, kok kamu beda gitu ya. Apanya yang beda? Nah, dia nggak ngeh tuh ternyata bahwa dia itu kok berbeda gitu ya. Saya ya biasa-biasa aja gitu misalnya. Dan seterusnya. Maka kemudian harus didudukkan dulu. Apa sih yang berbeda itu? Nah, maka disinilah ini penting juga buat teman-teman sekalian yang belum menikah bahwa soalan standar ya bukan hanya visi misi tapi soalan standar yang dipakai ya mengukur benar benar salah baik buruk itu harus sama antara suami dengan istri. Sehingga nanti kalau misalnya ternyata ternyata misalnya di tengah perjalanan pernikahan kemudian Mas, kok kamu beda? Nah, yang disebut beda itu apa? Ada ukurannya, ada standarnya. Standarnya apa? Yang sudah kita sepakati dulu ketika awal kita menikah. Nah, kayak gitu. Standarnya apa? Ya, tetap tentu saja adalah hukum hukum syariat gitu ya, hukum syara. Ya, kalau kita pakai standar itu, ya, kalau kemudian kita menyatakan berbeda, kalau pada faktanya ternyata memang berbeda, ya, maksudnya berbeda antara sebelum dengan sesudah menikah tadi, maka disitulah timbul yang namanya diskusi, ya, diskusi sampai kemudian ya komunikasi, diskusi, ya di situ kalau kemudian ada mispersepsi ya soal perbedaan tadi menyimpang dari standar tadi, maka ada wilayah dakwah di situ, dakwain, meskipun kemudian suami ya tetap harus didakwain, ya, didakwain, diluruskan lagi kembali kepada standar, kembali kepada realnya. Kayak gitu. Nah, itu yang harusnya kita lakukan ketika kita memang mendapati pasangan kita itu berbeda antara sebelum dengan sesudah menikah. Nah, jadi itu ya Mbak Fitrianya dan juga teman-teman yang lain eh ketika kita menyikapi perbedaan antara sebelum dan di sini disampaikan di pertanyaan Mbak Fitriana sangat berbanding terbalik dari ketika ta'aruf. Nah, jadi ini yang paling penting juga teman-teman sekalian. Ta'aruf itu memang jalan yang paling atau jalan yang disarankan oleh Islam untuk mengenal calon kita. Ya, Islam tidak mengenal istilah pacaran gitu ya. Maka ketika ta'aruf itu pastikan juga bahwa memang dia itu ya tidak sebagaimana layaknya orang pacaran. Kalau orang pacaran itu kan ketika
atau bersama dengan pacarnya, dia akan berperilaku seperti yang diinginkan oleh pacarnya. Ya, ibaratnya ekstrim itu kayak seorang badut gitu ya. Badut itu kan tugasnya menghibur. Badut itu kan nggak sesuai, dia pakai topeng gitu ya. Itu kayak gitu. Nah, kalau itu terjadi, ya, maksudnya di saat ta'aruf, ya berarti dia juga belum paham terkait dengan ta'aruf, itu gitu. Bahwa ta'aruf itu nggak boleh kayak gitu. Ya apa adanya. Kalau ternyata sangat berbanding terbalik ketika ketika sudah menikah, yaitu tadi di awal ta'aruf itu mungkin ada yang salah prosesnya, gitu. Nah, sehingga kalau ternyata pada faktanya berbanding terbalik, kalau dikatakan di sini berbanding terbalik kan berarti 180 derajat gitu. Misalnya tadi yang ekstrim tadi, yang fundamental tadi, dari nggak sholat, dari sholat kemudian nggak sholat, dari nggak judo kemudian judo. Kalau istilah saya kan, kalau di luar sana kan ada istilah red flag gitu ya. Kalau saya ada istilah lagi satu yaitu black black flag gitu ya. Kalau red flag mungkin masih bisa dikomunikasikan. Kalau sudah black flag ya, bendera hitam ya, itu nggak bisa. Nah, itu tinggal kemudian apa namanya? Nah, di situ keputusan ada pada kita yang tadi disampaikan juga di dalam kisah tadi, ya kita punya pilihan antara lanjut atau menyudahi pernikahan gitu ya. Kalau black flag jatuhnya ya. Black flag itu contohnya kayak gini, ya. Dia sudah melanggar hukum syariat, misalnya selingkuh. Itu black flag bukan lagi red flag gitu. Kemudian dinasihati nggak mau, dinasihatin kemudian ngulangi lagi, nah itu namanya black flag. Nah, kalau sudah seperti itu jangan teman-teman jangan dimaklumi. Kalau dimaklumi teman-teman nanti akan punya mental health gitu. Akan punya punya ya sakit sendiri ya begitu. Maka keadaannya kalau kalau yang seperti itu ya sudah, itu toksik kayak gitu itu. Kalau kita pertahankan ya akan membuat kita sendiri yang akan eh, apa namanya itu eh, mental kita itu akan kena gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi lebih mudahnya buat eh, Mbak siapa tadi namanya? Mbak Fitriana ya. Mbak Fitriana kategorinya sudah red flag atau apa? Red flag atau black flag. Ya, black flag. Ya, kalau istilah saya kayak gitu. Kalau sudah ke black flag, dia dinasihati nggak bisa, diluruskan lagi nggak bisa. Nah, itu sudah sudah tinggal tinggal nunggu waktu aja antara Mbak Fitriana mau meneruskan atau kemudian eh ya black flag ya. Nah, udah black flag. Kalau sudah black flag ya tinggal keputusnya sama Mbak Fitriana aja. Mau bersabar dengan pasangan seperti itu ya, tapi konsekuensinya memang nanti makan hati gitu ya. Eh atau mau memilih untuk pisah ya. Pisah itu sebenarnya nggak berdosa ya. Pisah itu tidak berdosa ya. Hanya memang kemudian harus siap dengan konsekuensinya juga kalau berpisah gitu ya. Gitu ya Mbak Fitriannya. Semoga menjawab. Ada Mbak Riana Raisen? Iya Ustadz. Eh, Sebenarnya mau bertanya lanjutan dari pertanyaan Mbak Fitriana tadi. Nah, Siap. kalau misalnya kita kita nih punya misalnya adik kajian ya, yang Mm-mm. kadung sudah nikah, terus karena Mm-mm. dijodohkan apa mengikuti keinginan orang tuanya, terus Mm-mm. kemudian apa ada masalah yang kalau menurut kita gitu nah dia itu dilarang gitu nah karena beda beda visi misi terus nggak apa eh, suaminya itu nggak sepaham gitu nah awalnya kan memang mungkin memperbolehkan sudah berkomunikasi dan kita memahami bahwa karakter si adik yang kita ajarin ngaji ini memang sulit juga komunikasi dengan suami karena kan mereka eh, kenal hampir 1 bulan aja gitu karena sama-sama Mm-mm. orang tuanya itu tadi berteman akrab Ya. punya modal ya karena dia anak pesantren gitu kan apa suaminya itu akhirnya eh, berdampak kepada ngaji dan dakwah gitu Mm-mm. dilarangnya dan segala macam. Nah, kita sebagai pihak eksternal yang mungkin sudah berusaha untuk memotivasi gitu ya agar dia sendiri yang karena ini adalah ujian rumah tangganya kan Ustadz. Nah, Ya.
bagaimana sih maksudnya tuh tips untuk kita gitu nah apa meriayah orang-orang seperti itu karena kan mungkin kayak kayak saya sendiri kan belum ada pengalaman menikah gitu Ustaz. Maksudnya masih lajang terus menghadapin apa eh, adik-adik yang memang mungkin pada saat itu sudah diberikan kode oleh Allah menikah gitu. Dan Ya. juga mungkin ada pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana menghadapi mungkin apa orang tua atau tips dari Ustadz sendiri, cara berkomunikasi pada orang tua yang mungkin dia itu orang tuanya itu apa ya nggak mau berubah gitu nah maunya pilihan Mhm. orang tua aja gitu nah nggak mau mendengar pilihan anak nih. Mungkin itu aja Ustadz. Jazakallah khair. Ya, Afwan. Baik, jadi gini, kalau posisi kita orang eksternal, ya sama kayak saya misalnya ngasih saran kepada teman-teman sekalian. Ini kan posisi saya sebagai orang eksternal ya. Ya, jadi kita cuma bisa nasihatin, ya. Nanti pilihannya ada pada dia. Ya, sampai misalnya kita dapati si adik kajian kita itu misalnya ternyata dari ceritanya ya, itu kondisinya sudah parah gitu ya. Istilahnya tadi adalah black flag tadi, ya. Oh, kalau sudah seperti itu, ya sebenarnya itu sudah layak gitu ya. Ya sudah layak ibaratnya air gitu ya di bendungan itu sudah hampir jebol gitu ya. Maka sebenarnya layak dibuka untuk apa namanya itu air di bendungannya itu layak dibuka daripada jebol gitu ya. Daripada jebol. Nah, maka kemudian kita sarankan bahwa memang ini kondisinya sudah kritis dan lain sebagainya. Ini pelanggaran hukum syariat ya. Ya kemudian nggak bisa ditolerir dan seterusnya. Ya keputusannya ada pada dia. Nah, dia memilih untuk bertahan ataukah kemudian untuk selesai. Nah, ketika kita juga harus pahami, ya, kita juga harus pahami untuk memilih itu sebenarnya nggak mudah, sangat tidak mudah, ya. Ya, kalau boleh diibaratkan ya seperti buah si malakama gitu ya. Kalau diteruskan itu akan bikin tadi apa toksik gitu ya, mental health ya dan seterusnya itu yang terjadi kalau kita terus apa apa bertahan gitu ya. Tapi kalau kemudian pisah, itu juga ada konsekuensi-konsekuensi yang mungkin membuat dia berpikir juga 1000 kali, ya, untuk berpisah. Misalnya orang tua kita, orang tuanya dia, belum lagi kalau misalnya sudah punya anak, gitu ya. Belum lagi kemudian soalan nafkah, walaupun sebenarnya kalau punya anak ya, ya kalau sudah punya anak maka kemudian ya nafkahnya tetap pada suaminya, gitu ya, maksudnya bapaknya, gitu ya. Sampai si anaknya itu kemudian sudah mampu untuk mencari nafkah sendiri gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang juga harus kita pahami ya sebagai orang luar, orang eksternal bahwa memang nggak mudah untuk mengambil keputusan itu. Ya maka kemudian langkah terbaiknya ya kita nasehatin, kita terus motivasi, kemudian jangan lupa didoakan. Ya, doakan yang terbaik. Nah, kita nggak tahu tuh yang terbaik itu apa. Ya, yang terbaik itu apakah kemudian kita kan hanya bisa menyangka bahwa harusnya sih pisah ya nanti itu harusnya pisah sama suami gitu ya mungkin persepsi kita yang terbaik kayaknya itu tapi kan nggak tahu itu Allah itu menurut Allah yang terbaik yang mana gitu ya ya maka kemudian ya doakan yang terbaik ya doakan yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua terkait sama orang tuanya. Nah, orang tuanya juga sama sebenarnya sebagai orang eksternal kalau kita kemudian nasihati orang tuanya kan juga eh, nggak mungkin gitu ya atau kemungkinannya kecil gitu. Nah, kalau kemudian pada faktanya ini kasus yang sama ya, kasus yang sama, orang tuanya itu ternyata kemudian juga nggak bisa dinasihatin, ya, ya kita sudah lepas kewajiban gitu ya. Kita sudah lepas kewajiban untuk menasihati orang tuanya, gitu ya. Orang tuanya misalnya apa ngeyel gitu ya, kekeh gitu ya, dengan yang sudah dipegang sama orang tua. Gitu Mbak Riana, semoga menjawab. Cukup Ustadz. Jazakallah Ya, khair. Afwan. Ada pertanyaan di chat, Mas
Ya, Ustadz Insan izin bacain lagi Ustadz. Ya. Izin bertanya Pak Ustadz. Mm, Zaman sekarang mungkin karena terlalu liberal, banyak orang tua yang menyerahkan urusan jodoh itu sama anaknya saja mm, dan tidak dimasalahkan latar belakangnya. Bahkan yang agamanya beda juga bisa nggak masalah nih. mm, Bagaimana Pak Ustadz? Terus di satu sisi ada cerita kawan saya yang sudah ngaji tapi orang tuanya mungkin belum atau kurang ilmu juga. Beliau mm. lebih mengutamakan tradisi dan budaya yang sulit diutak-atik. Bagaimana cara menyampaikannya sebagai anak? Ya, Enggak, Ustaz. oke, baik. Mbak Mbak Nur Irma. eh jadi emang pada faktanya memang ada anak-anak yang sekarang ya, entah itu Gen Z maupun Gen milenial gitu ya, itu mereka punya pilihan gitu ya. Mereka punya pilihan untuk eh, terkait sama jodoh gitu ya. Nah, kalau kemudian dia tidak ada latar belakang agama yang baik, ya, maka dia memilihnya untuk pacaran gitu ya, memilih jodohnya dengan cara pacaran. Nah, sementara orang tua mau pacaran kayak mau ta'aruf kayak ya peduli amat. Yang penting kamu kalau misalnya sudah ada jodoh, ajukan aja sama orang ke orang tua kayak gitu. Itu orang tua mungkin sebagian besarnya kayak gitu. Nah, ini kalau kalau dikembalikan kepada Islam, jadi gini, orang tua itu salah satunya ya, salah satu kewajiban orang tua terutama ayah ya, itu adalah mencarikan jodoh ya. Kalau sudah anaknya itu sudah usia menikah. Itu pertama kali yang paling paling apa namanya punya kewajiban itu ya orang tuanya, yaitu bapaknya, ayahnya, mencarikan jodoh. Nah, itu nggak boleh kemudian diserahkan sepenuhnya kepada anaknya. Nah, itu maka kemudian nanti di sini perlu komunikasi ya, ya perlu komunikasi. Ini menjawab juga sama pertanyaan yang kedua tadi, bahwa di satu sisi ada cerita yang kawan saya itu sudah ngaji tapi orang tuanya juga pegang tradisi atau budaya yang kuat gitu ya. Maka disinilah yang tadi dari awal sudah saya mention bahwa komunikasikan dari sekarang ya, komunikasikan dari sekarang terkait sama jodoh ini. Nah, kalau misalnya tadi sudah ada beberapa alternatif, contoh ya, ini contoh misalnya di adat kebiasaan orang Bugis ya, saya pakai contoh orang Bugis ya, atau orang Medan, Ahwat Medan itu ternyata juga ada adat yang semacam kayak orang di Bugis gitu ya. Ini yang orang Medan boleh, Ahwat Medan boleh speak ya. Nanti kalau informasi yang masuk salah ya, khawatirnya salah informasi yang masuk kepada saya. eh jadi kalau misalnya Ahwat Bugis itu kan harus dilamar, uang panennya kan harus tinggi gitu ya. Itu kan sebenarnya adat ya, adat atau budaya dari Bugis. Bisa nggak sih kemudian yang kayak gitu itu eh, kalau nggak bisa dinormalisasi, nggak bisa kemudian ditolak gitu ya. Itu kan nggak bisa dinormalisasi gitu ya. Artinya bisa nggak kemudian dinego gitu ya, dinego. Bisa aja ya. Ini salah satu contoh aja ya. Mungkin nanti Mbak Mbak Nurirma eh, bisa nyari ngasih contoh yang lain gitu ya. Eh, Contohnya kalau di Awat Bugis itu ada teman saya yang menikah dengan Awat Bugis, ya ternyata bisa teman saya ini orang Jawa menikah sama Awat Bugis supaya kemudian terhindar dari uang panai, kemudian menikahnya tidak di Bugis, ya tidak di Makassar, bukan di Makassar ya, dia di mana ya, di Gorontalo atau di mana. Eh, itu bisa kayak gitu. Atau Ahwatnya juga ikut membantu menyediakan uang panai. Nah, nanti tinggal kesepakatan aja sama apa namanya? Suaminya, calon suaminya. Itu jatuhnya apa? Pinjam, ya, hutang atau apa gitu. Misalnya kayak gitu bisa. Ya, kalau misalnya ternyata memang uang panai itu nggak bisa dinego. Kalaupun dinego mungkin turun harganya dikit gitu ya. Turun harganya. Nah, itu kalau kemudian fakta-faktanya. Nah, gimana kalau pada faktanya
budaya itu kaitannya sama hal-hal yang bertentangan yang tadi saya contohkan, misalnya kalau di Jawa ada apa namanya itu, tradisi misalnya weton, kemudian apa sesajen, yang maka kemudian yang seperti itu ya kita harus komunikasi. Kalau kita sendiri sebagai misalnya teman-teman wah perempuan nggak bisa komunikasi dengan orang tua, ya si laki-lakinya, calon suaminya itu datang kepada mertuanya untuk menaklukkan mertua. Nah itu yang dulu saya lakukan sama mertua saya waktu itu. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau misalnya ternyata kita dapati pada faktanya ada yang seperti itu orang tua. Gitu Mas Ihsan. Ada lanjutan lagi pertanyaan dari Mbak Nur Irma tadi, Ustadz. Gimana gimana? Misal kita menolak perjodohan orang tua karena tidak ada chemistry dan lain-lain. Tapi Oh si di bawah calon ya. ini kategorinya Baik. Gimana itu, Ustadz? Hmm. Mbak Nur Irma, kalau misalnya tidak ada chemistry, chemistry itu bisa dibangun Mbak Nur Irma. Ya, bisa dibangun. Nggak harus pas saat taruh ya. Mungkin nggak ditungguin, bahkan ada teman saya barusan kemarin saya datang ke pernikahannya. eh, Dia cerita bahwa saya nggak ada rasa, Ustaz. Maksudnya nggak ada chemistry. Apa yang membuat antum kemudian apa istilahnya itu ya, mau gitu ya, dan kemudian bulat tekadnya untuk menikahi karena saya merasa satu visi dan misi dengan dia. Nah, kayak gitu. Walaupun akhwatnya itu lebih tua dari dia, gitu ya. Akhwatnya lebih tua dari si Ivan teman saya itu. Nah, dia ternyata memang menikahnya bukan karena chemistry. Chemistry itu urutan kesekian, gitu ya. Kalau dia ternyata baik, ya, baik itu ya baik agamanya dan seterusnya, baik akhlaknya, ya. Eh, Maka kemudian ya itu bisa dibangun. Kalaupun misalnya itu jodoh dari saudaraan orang tua, ya nggak masalah. Ya kalau tanda faktanya dia baik, kita tahu keseharian dia bahwa dia itu baik, ya maka kemudian nggak apa-apa. Chemistry itu bisa dibangun. Nanti setelah menikah juga bisa dibangun. Dari mana? Dari komunikasi. Itu kira-kira Mbak Nur Irma. Terima kasih, Ustadz. Semoga menjawab ya, Mbak Nur Irma. Kita lanjut ya, Ustadz. Pertanyaan Ya, selanjutnya. Insan izin bacain lagi. Dari Mbak Halimah di Pontianak. Bismillah. Afwan, Ustadz mau nanya, ketika ta'aruf dengan orang yang beda harokah, awal ta'aruf si perempuan menyampaikan bahwa dia aktif di salah satu organisasi dakwah dan hmm, pengennya ketika menikah juga masih ikut aktif dengan aktivitas dakwah. Di ya, awal ta'aruf si laki-laki setuju-setuju saja. hmm, Namun seiring waktu ta'aruf ternyata ada ucapan dari laki-laki agar perempuan fokus ke pernikahan saja karena menurutnya menikah itu pilihan. Jadi fokus sama pilihan dan ketaatan sama suami jalan menuju surga. ya, Karena menurut perempuan sudah tidak sepisi, lalu memutuskan untuk tidak lanjut ta'aruf. Pertanyaannya, apa alasan seperti itu diperbolehkan untuk tidak melanjutkan ta'aruf, Ustaz? Monggo, Ustaz. ya. Jawaban pendeknya boleh. Ya. Kalau jawaban panjangnya boleh banget. Ya, ya. Jadi kalau kemudian pada faktanya ditemui gitu ya, ditemui di tengah ta'aruf itu kemudian si laki-laki itu menyatakan seperti itu ya. Jadi begini, persoalan menikah dengan suatu harokah itu sebenarnya tidak ada. Maksudnya tidak ada di dalam rukun ya. Jadi tidak ada di dalam rukun pernikahan. Tapi persoalan apa? Harokah itu kan sebenarnya kayak kendaraan. Ya, kalau dianalogikan secara sederhana itu kan kayak kendaraan. Nah, kita itu mau ngajak orang satu kendaraan sama kita, gitu kan? Satu kendaraan itu nanti kendaraan itu akan menuju kepada satu tujuan, ya. Dia akan berjalan menuju ke satu tujuan. Nah, kalau tidak bisa satu kendaraan, apalagi satu tujuan, ya, maka ya bisa bubar gitu ya. Nggak tahu itu nanti kendaraan menuju kemana, gitu. Maka ini bukan persoalan-persoalan yang kaitannya sama apa haram atau wajib gitu ya, bukan itu. Tapi ini persoalan pilihan ya, persoalan pilihan eh, yang masuk wilayah ikhtiari antara menikah dengan yang satu harokah atau yang berbeda dengan harokah gitu ya,
berbeda organisasi dakwah. Kalau kita pengennya menikah dengan yang aktif satu harokah gitu ya, aktivis gitu ya, dan seterusnya. Oke, ketemu. Tapi kemudian ketika eh, apa? Ketika sudah ketemu dengan satu harokah, tapi ternyata kemudian ada ucapan laki-laki tadi kemudian harus fokus pernikahan dan bla 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 gitu ya. Nah, kemudian dicoba dikomunikasikan, kok berubah gitu kan? Kok berubah, kok nggak sama dari awal-awal taruh dulu dan seterusnya. Bisa jadi ada yang mempengaruhi dia. Dia bisa jadi ngobrol dengan para ikhwan yang lain ya, begini dan begitu cerita tentang istrinya begini dan begitu gitu ya, tentang dakwah, tentang apa urusan rumah tangga. Nah, dibawalah kemudian kepada kita gitu ya. Maka kalau dia berubah seperti itu, coba kenapa kok berubah gitu. Kalau masih bisa diskusikan ya. Kalau misalnya masih bisa diskusikan, bisa diluruskan lagi ya, kemudian lanjut gitu ya. Tapi ternyata kalau kemudian masih kekeh ya, ya antara dakwah dengan pernikahan ya nggak perlu di apa namanya itu dipertentangkan ya. Keduanya bisa tetap terus berjalan gitu. Justru kalau kemudian sevisi dan semisi ya, kemudian dakwah itu nggak harus jadi pertentangan. Gitu sih, Mbak Halimah. Terima kasih Ustaz. Ada lagi dari teman-teman yang mungkin mau bertanya atau menyampaikan keluh kesah, mungkin mau diskusi, silahkan. Cukup? Mungkin pertanyaan terakhir dari Insan Ustaz. Mangga, Ihsan. Oke. Insan mungkin dari sisi si laki-laki ya Ustaz, yaitu mahar POV Ustaz. sebagai laki-laki. Nah, Ya. nah, perihal mahar ini kan eh, eh, yang tidak memberatkan tapi juga tidak apa namanya, apa bahasanya itu tidak memberatkan tapi juga tidak merendahkan Ustaz ya. Ya. Nah, tapi ketika misal di dalam sesi diskusi dalam kedua belah pihak, mahar ini mencapai titik kesepakatan. Namun Mm-mm. si laki-laki menyanggupinya dengan cara bukan bukan langsung dibayarkan secara kontan, tapi Mm. dengan mungkin meminjam kepada orang lain atau bahkan Mm. mungkin dibayarnya dengan eh, apa jalur kredit gitu Ustaz. Nah, itu Mm-mm. gimana hukumnya Ustaz? Apakah diperbolehkan atau gimana? Oke. Eh, ini harus pertama, yang pertama gini. Persoalan mahar itu salah satu apa namanya? Salah satu syarat yang harus dipenuhi ya di pernikahan gitu ya. Dia menjadi syarat pernikahan. Maka kalau kemudian masih harus hutang ya, harus kredit dan seterusnya, nah itu kemudian ya disarankan yang mudah aja, yang tidak harus hutang dan seterusnya. Tapi kalau kemudian ternyata pada faktanya gimana kalau utang, Ustaz? Kalau kan jatuhnya kredit itu kan utang ya. Maka yang pertama, sampaikan hal itu harus dikomunikasikan ya kepada awatnya ya, harus disampaikan. Maksudnya ya sampaikan bahwa mahar yang aku berikan kepada kamu itu melalui eh, apa namanya kredit gitu ya. Itu satu. Yang kedua, eh, secara hukum sebenarnya apa yang sudah diberikan ya, maka kemudian jadi dia itu sebagai mahar itu sebagai pemberian seorang suami kepada istrinya atau calon suami kepada istrinya. Kalau kemudian sudah dimiliki sama istri, maka suami nggak boleh memintanya lagi. Bahkan misalnya cincin pernikahan gitu ya, cincin pernikahan kemudian nanti di tengah perjalanan pernikahan pengen suaminya itu menjual, itu harus izin istri, gitu ya. Karena itu sudah jadi hak miliknya istri, begitu. Nah itu seperti itu sehingga kalau kemudian di tengah perjalanan apa setelah menikah kemudian harus nyicil tadi membayar cicilan dari mahar, maka itu suami yang bertanggung jawab, ya. Suami yang bertanggung jawab. Jadi suami untuk membayar sisa
cicilan atau kredit tadi. Nah, itu seperti itu sehingga nggak boleh dibebankan kepada istri meskipun barangnya sudah diberikan kepada istri. Jadi yang dilihat adalah barang nyatanya itu sudah diberikan kepada istri, yaitu yang jadi mahar. Nah, di perkara belakang bahwa itu dari pinjam, ya, uangnya dari pinjam dan seterusnya itu bukan urusan istri. Gitu Mas Insan. Terima kasih Ustadz. Ya, Mungkin kita cukupkan Ustadz. enggak. Terima Oke. kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya yang sudah bertanya dan semoga materi kita pada pagi hari ini bisa menjadi pedoman dan insight terbaru dalam mempersiapkan pernikahan nantinya. Amin ya robbal alamin. Terakhir mungkin dari Ustadz Luki ada closing statement atau penyampaian yang ingin disampaikan. Monggo Ustadz. Ya, baik. Pertama tentu saja saya mohon maaf mewakili panitia karena pembicaranya harusnya Ustadz Akbar. Nanti saya coba komunikasi dengan Ustadz Akbar terkait sama apakah bisa dibadal di hari yang lain, gitu ya, dan seterusnya sehingga nanti teman-teman tetap punya materi terkait sama yang disampaikan oleh Ustadz Akbar. Kalau saya tadi kan badal gitu ya, badal hari ini. Kemudian yang kedua, teman-teman, eh, seperti di awal tadi sudah saya sampaikan, eh, jangan sampai kemudian kita itu menyesal, ya, di kemudian hari karena kita tidak mengkomunikasikan dari sekarang soalan jodoh ini kepada orang tua. Sekali lagi, tidak harus nunggu jodohnya datang, ya. Tapi kalau di bayangan kita itu sudah ada atau kita sudah ada keinginan untuk menikah, segera sampaikan kepada orang tua. Siapa tahu ternyata jodohnya itu dipermudah. Ketika kita ngomong sama orang tua misalnya, Pak, Bu, saya sudah siap untuk menikah. Ternyata Bapak Ibu ternyata ngasih sodorkan juga kemudian ternyata CV atau calon gitu ya. Nah, ternyata cocok. Ya alhamdulillah itu berarti jodoh, itu namanya rezeki gitu. Nah, itu bisa jadi kayak gitu. Ya, maka ya kalau sudah ada keinginan ya meskipun misalnya sekarang masih kuliahnya belum selesai gitu ya. Ya sampaikan kepada orang tua, jangan ditunda. Gitu kira-kira Mas. Itu. Terima kasih pada Ustadz Luki yang sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini dan juga terima kasih pada semua teman-teman semuanya. Sebelum ditutup, marilah kita beristighfar 3 kali. Doa penutup majelis. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula majelis ilmu kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di kelas pematasan pernikahan produktif sesi selanjutnya. Insan ingin mengingatkan juga bagi teman-teman yang mau support berbagai macam kegiatan dakwah Haik Akademi Pranikah, boleh dengan mengirimkan infak terbaik kamu. Sekian dari Insan, lebih dan kurang mohon maaf, dimaafkan. Kepada Allah Insan mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.